Halo, selamat pagi teman-teman semua. Baik, langsung aja sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat para peserta yang berbahagia yang telah hadir pada hari Minggu ini. Saya sangat mengapresiasi dan juga teman-teman dari tim ETC mengapresiasi buat teman-teman semua yang telah mengikuti webinar kali ini. Tentunya di hari weekend ya teman-teman dan tentu ini sangat produktif sekali dan teman-teman bisa mengatur waktu pastinya dengan mengikuti webinar ini sangat beruntung ya yang diselenggarakan oleh ETC atau Entrepreneur Training Center. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvia Sulistiani Ramlan yang akan memandu jalannya acara kali ini. Em, Sebelum kita memulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai, saya ingin memberitahukan bahwa ETV ini sekarang udah punya jargon yang sangat keren loh, teman-teman. Tentunya dengan kita apa menyatakan jargon itu bisa membangkitkan semangat kita sebelum mendengarkan pemaparan materi dari para narasumber ini. Jadi nanti teman-teman bisa on mic dan juga on kamera ya kita bareng-bareng dan akan saya ketik jargonnya. Bentar. Nah, ini jargon dari ETC. Teman-teman bisa on mic dan juga on kamera kita bareng-bareng ya. Siap? Halo. Kayaknya Siap, Kak. oke, biar bareng-bareng aja, biar kita bisa lebih semangat ya dalam mengikuti webinar pagi hari ini. ETV dari ide menjadi aksi. Kami siap menginspirasi. Oke, sekali lagi yuk teman-teman. Mungkin boleh dibantu teman moderator Kak Haja untuk jargon ETV-nya. Baik, Kak. ETV dari ide menjadi Menjadi aksi. aksi, kami Kami siap siap menginspirasi. menginspirasi. Smart Smart sukses, success, strong strong spirit, and spirit, and strategi strategy wins. wins. Oke, baik. Em, Mungkin masih ini kali ya. Oke, teman-teman, sebelum itu kita mari bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, teman-teman. Karena untuk membangkit nasionalisme kita diharapkan semuanya dalam posisi siap ya. Mohon bantuan kepada admin atau operator untuk dapat mencekin lagu Indonesia Raya. Oke.
Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan Mouth ETV. Mungkin boleh dibantu sekali lagi untuk admin atau operator. Bermimpi tinggi, langkah tak henti. Kami di sini siap beraksi, belajar bersama, tumbuhkan daya, muda berkarya, sukses di jiwa. Bersama TC, wujudkan visi, bangun masa depan penuh arti. Ilmu dan relasi kami gali, menjadi insan yang mandiri. Mari bangkit, generasi hebat, jadi pelopor jangan terlambat. Entrepreneur sejati, pantang menyerah, berani melangkah capai cita. Tak hanya bicara, kami berkarya, public speaking, branding semua. Sertifikat jadi bukti nyata, kami siap taklukkan dunia. Zoom jadi saksi perjuangan, mentor bimbing dengan harapan. Satu tekad dalam pelatihan, bersinar dalam tantangan. Mari bangkit, generasi hebat, jadi pelopor jangan terlambat. Entrepreneur sejati, pantang menyerah, berani melangkah capai cita. Kami anak muda penuh warna, bersama ETC raih bahagia. Untuk bangsa, untuk dunia, kami siap jadi juara. Oke, terima kasih. Ya, itu materi ETC yang sangat menginspirasi sekali sesuai dengan jargonnya ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama ya, saya mau informasi terkait program webinar dari ETC dan mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Jadi untuk ETC ini adalah salah satu webinar yang diselenggarakan oleh entrepreneur. Oh, mohon maaf, ini ada Haimnanya juga ya, mohon maaf. Oke, oke, baik. Kita ulang terus. Bersyukurlah wahai generasi muda bangsa, ETC siap membersamai langkahmu, membangun Indonesia, menata dunia, berdiri di ujung tanduk negeri, mewujudkan generasi emas. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Mulia dan jaya kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Entrepreneur Training Center di hati, wujudkan mimpi
sampai mati. Ukir prestasi dengan beraksi tanpa henti. Webinar dan menjadi saksi, upgrade diri dan bangun relasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa sampai darah penghabisan. Kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Dengan bimbingan ridho ilahi merajut mimpi jadi nyata. Jangan pernah menyerah, pejuang muda ETC. ETC selalu di hati, muda menginspirasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa sampai darah penghabisan. Kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Mari kita berjuang, mari bergenggaman tangan. ETC jadi pemenang kehidupan. Tuhan selalu ada untuk kita semua. Bangun mimpi karir masa depan di ETC. Satu langkah, satu tujuan, jadilah pejuang ETC. Jadilah anak muda men abaya, taklukkan dunia demi keluarga dan orang tercinta. Berjuang terus sampai akhir hayat nanti, cucuran keringat, air mata, pengorbanan menjadi saksi nyata. Ayolah maju dan jayalah ETC-ku, jadilah barisan para pejuang, memberi warna untuk kehidupan, menjadi mata air kehidupan bagi sekitar. Jiwa muda mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, terima kasih ya tadi teman-teman ada Mat dan juga himne dari ETC, keren sekali ya, yang tentunya buat membantu teman-teman sebagai anak muda untuk bisa lebih semangat dalam berjuangnya. Oke, teman-teman, mohon izin saya mau menginformasikan nih untuk webinar ini kan diselenggarakan oleh Entrepreneur Training Center atau ETC. ETC ini adalah sebuah organisasi pengembangan diri yang tidak terikat oleh organisasi formal yang bergerak di bidang mengisi seminar, public speaking, leadership, motivator, dan banyak sekali anak-anak muda yang notabene dari mahasiswa. Mereka memiliki semangat dan tekad yang tinggi serta kemauan untuk belajar dan juga mengasah skill untuk join di sebuah organisasi yang dinamakan dengan ETC. Oke, teman-teman yakin nih nggak mau join di ETC ini? ETC ini sasarannya tentu sangat banyak ya, teman-teman, dan hanya dan tidak hanya tidak hanya kalangan tertentu, tapi juga dari berbagai kalangan. Ada mahasiswa, organisasi kampus, sekolah, terus lembaga non-formal seperti pondok pesantren, panti asuhan, lembaga swasta, lembaga UMKM, yang mana mereka membutuhkan dan juga berminat untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri
dan fokus untuk meningkatkan kualitas generasi muda. ETC ini tujuannya sangat bagus ya teman-teman. Saya harap teman-teman sekalian bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dengan memberikan solusi untuk mempunyai minat belajar, mengasah skill, bahkan memberikan eh, pengembangan diri untuk upgrade skillnya. Selain itu, nanti teman-teman akan mendapatkan relasi yang sangat positif, berisi orang-orang yang hebat, dan tentu teman-teman akan termotivasi lebih maju dan berani untuk menggapai mimpi teman-teman di masa depan. Oke, saya juga mau menginformasikan untuk sosial media ETC. Ini ada Instagramnya, teman-teman bisa follow. Namanya Entrepreneur underscore Training Center. Dan juga YouTube-nya ETC Entrepreneur Training Center. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi mengenai webinar dari para narasumber yang sangat hebat, bisa di-follow aja sosial medianya. Dan ETC ini juga punya program yang sangat keren. Ada 7 program utama dari ETC. Yang pertama ada di Leader Academy, Sekolah Kepemimpinan. Yang kedua, Sekolah Trainer Indonesia. Yang ketiga, Public Speaking Class. Yang keempat, Digital Marketing Academy. Yang kelima, Sekolah Bisnis Milenial. Yang keenam, Pelatihan Prakerja. Dan yang ketujuh, Marketing Langit Academy. Nah, itu tadi 7 program utama dari ETC. Oke, teman-teman. Ngomong-ngomong nih, teman-teman nggak mau nih ikut ETC ini. Ini kan asalnya pasti eh, mungkin teman-teman merasa biasa aja, tapi tiba-tiba bisa jadi seru nih dengan pembawa dari MC-nya yang asik, atau mungkin dari moderasinya yang sangat rapi, atau bahkan dari narasumber yang sangat luar biasa. Nah, kalau nanti teman-teman di suatu saat di tempat organisasi ataupun di kampus, terus teman-teman diminta untuk menjadi MC atau mungkin dalam moderator di webinar atau mungkin di workshop atau ketika ada tech talk, itu teman-teman nanti akan berani tampilnya gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman gabung di sini, teman-teman belajar di sini, itu teman-teman akan menciptakan suasana yang hidup, lebih berkomunikasi gitu. Jadi lebih berprofesional. Nah, teman-teman untuk gabung di sini bisa hubungi ETC dan juga tim manajemen. Yang menariknya lagi, setiap pengisi acara dari ETC itu bukan orang sembarangan. Tentu mereka sudah profesional dan sudah sertifikasi dari BNSP. Mungkin teman-teman udah tahu ya BNSP itu apa. BNSP itu lembaga Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi kualitas dan kredibilitasnya sangat tidak diragukan lagi dan tentunya sangat terjamin. Jadi jangan ragu ya teman-teman untuk bergabung di sini kalau memang teman-teman mau acaranya sangat berkesan, elegan, dan juga tak terlupakan. Pokoknya ETC siap mendampingi teman-teman dan mensukseskan acara teman-teman semua. Oh ya, ETC juga tidak hanya menyelenggarakan webinar nasional, namun juga webinar internasional. Peserta webinar ini tidak hanya dari Indonesia, namun juga banyak yang dari luar negeri, seperti Timor Leste, Jepang, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Korea, Amerika, Australia, dan banyak lagi. Nah, sedangkan untuk narasumber ETC juga tidak hanya dari Indonesia aja, tapi juga dari luar negeri. Contohnya ada Uzbekistan, Norwegian, Filipina, dan lain-lain. Wow, keren kan teman-teman? Oh ya, satu lagi, ETC ini tidak hanya menyelenggarakan webinar ya teman-teman, tapi juga pelatihan sertifikasi profesi seperti pelatihan public speaking, pelatihan MQ, pelatihan motivator, dan juga trainer. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman udah nggak sabar ya untuk menyimak materi pada hari ini.
Pada webinar ini, kami mengundang para narasumber hebat yang sangat expert dalam bidang psikolog terkait kesehatan mental dengan tema Stop Overthinking, keluar dari kekhawatiran untuk meraih ketenangan hidup. Semua akan diulas oleh dua narasumber kita pada pagi hari ini dengan Kak Cindy dan juga Kak Melinda. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada rekan moderator Kak Haza untuk dapat membuka sesi ini. Kepada Kak Haza dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Alvia selaku MC yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Haza sebagai moderator yang akan membantu mendampingi berjalannya webinar spesial kita kali ini pada pagi yang cerah hari ini. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Haza Ian Rajendra Triadana, biasa dipanggil Haza. Kehadiran saya di sini sebagai moderator yang akan memandu dan membantu berjalannya acara sampai dengan selesai. Dengan tema webinar kali ini, Stop Overthinking, keluar dari kekhawatiran dan raih ketenangan hidup. Sebelum kita mulai acara webinar juga kali ini, kita lihat dulu nih, nyanyikan jargon kita tadi. Jargon ETC, dari ide menjadi aksi, kami siap menginspirasi. Smart Success, Strong Spirit, and Strategy Wins. Oke. Halo semuanya teman-teman audiens, bagaimana nih kabar kalian? Baik-baik saja atau sangat baik? Oke, aku kira kabar teman-teman sangat baik ya pagi hari ini. Oke, materi pagi hari ini kita sepertinya bahas tentang mental health dan overthinking. Dari Kak Cindy, halo Kak Cindy. Halo, Halo Kak, bagaimana nih kabarnya pagi hari ini? Apakah baik atau sangat baik Kak? penasaran. Iya dong, penasaran tentunya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pertama, saya bacakan terlebih dahulu CV dari Kak Sidi Giovanni Giseli. Nah, izin share screen. Oke, baik, terima kasih dari Kak Alvia. Kak Cindy Giovanni Giseli sebagai trainer and coach, profil profesional merupakan lulusan sarjana psikologi yang telah berpengalaman menjadi coach lebih dari 5 tahun. Ahli dalam riset dasar, counseling, coaching, mentoring, dan training di bidang people development. Masih dalam bahasa Inggris dengan skor TOEFL 547 maupun bahasa Indonesia. Telah berpengalaman dari banyak bidang dan untuk seleksi pendidikan lulusan dari UIN Sunan Gunung Jati, psikologi dari tahun 2018 sampai dari tahun 2023, LPPP Lia Buah Batu, kursus bahasa Inggris Higher Intermediate pada tahun 2016. Lewat profesional, yang pertama sebagai career coach dari jurusan.id tahun 2020 sampai dengan sekarang, peer counselor komunitas ruang tengah ketika HSK tahun 2022, peer counselor platform counseling teman baik pada tahun 2022, counselor PT Punya Kita Semua Punya Link 2021 sampai dengan tahun 2022, peer counselor platform lingkaran psikologi pada tahun 2022, peer counselor platform catatan psikologi pada tahun 2023, super mentor PT Sejuta-Juta Indonesia Deal Job pada tahun 2024 sampai dengan sekarang, coach dan trainer PT Aktual Self Researchers Indonesia tahun 2022 sampai dengan sekarang, dan juga associate trainer PT Self Development Indonesia tahun 2025 sampai dengan sekarang. Tentunya tidak kalah juga dari Kak Siti mengikuti cukup banyak organisasi. Yang pertama ada Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia wilayah 2 tahun 2020 sampai dengan tahun 2022,
Ikatan Mahasiswa Psikologi Islam Indonesia Nasional tahun 2020 sampai dengan 2022, Holistic Development UIN Sunan Gunung Jati tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dan Volunteer in Psychology tahun 2021. Lewat pelatihan dan juga sertifikasi dari Kak Cindy ini tentu tak kalah banyak juga dari PT Self Development Indonesia, Generasi Fakih Fitin, ada Science Institute, dan juga banyak lain-lain juga dari sertifikasi yang dimiliki oleh Kak Cindy, Givani Yusali, Sarjana Psikologi, z.mh.cd.sdi. Oke, mungkin kepada Kak Cindy Givani Yusali dapat memulai penyampaian materinya. Untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan. Oke, bisa share screen-nya ya, sambil aku tanya kabar. Teman-teman bisa kasih jempolnya karena aku males menunggu ketikan. Kalau kalian baik-baik saja hari ini. Gimana teman-teman? Oke. Oh, cuma hari ini aja. Ini yang baik-baik saja hari ini. Nggak ada yang lain, teman-teman. Oke. Kasih ya, teman-teman. Udah masih, ya, jempolnya ya. Buat tahu kalau kalian itu secara sadar baik-baik saja. Nah, karena ini materinya tentang overthinking dan pasti dialamin sama semua orang, jadi kita harus pahamin secara dasarnya dulu ya. Nah, kita bisa next slide. Ini bisa full screen. Nah, sebelumnya udah dikenalin ya. Eh, nah, oke, next slide. Mau dikenalin ya sebelumnya sama moderator. Pada intinya aku sarjana psikologi. Doakan aku lanjut psikolog, profesi psikolog. Dan aku sebagai trainer, career coach di beberapa tempat, juga konselor dan reader. Aku juga banyak ambil sertifikasi, salah satunya di SDI, dan aku juga sebagai certified mental health. Nah, tapi kita pada webinar ini nggak akan terlalu susah, tapi aku pengen tahu dasar-dasarnya aja, ngenalin dasar-dasarnya ke kalian supaya kalian lebih paham. Nah, kita bakal belajar apa aja sih kira-kira? Nah, kita bakal belajar definisi, penyebab, ciri-ciri, sampai kita ke langkah-langkah mindfulness dan journalingnya. Ya, seenggaknya kita bisa tahu mendasarnya itu seperti apa sih buat mengurangi overthinking kita. Boleh lanjut? Nah, kira-kira nih di slide ini, situasi apa sih di malam hari kalian sampai ke pikiran kayak gini? Ini kan suka ada meme. Oh, meme-nya tuh suka dipakai di Instagram kan. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak di situasi yang seperti ini? Ketika mau tidur, malah kepikiran yang lain dan kalian nggak jadi tidur. Ada nggak? Ada dong Kak, tentunya. Apa kira-kira pikiran apa sih yang sering kalian, ya, atau mungkin pikiran apa sih yang membuat kalian seperti ini gitu? Pikiran tentang hari dan masa depan. Waduh. Nah, masa depannya dapat omongan negatif dari orang lain yang belum kepikiran. Kalau gagal gimana ya? Wah, ternyata hampir 11-12 ya dari beberapa orang. Ya, itu salah satu overthinking ya, teman-teman. Nah, kira-kira nih Devi, dari gambaran itu, menurut kalian nih, di slide berikutnya aku bakal nanyain soal kenapa sih overthinking itu bisa terjadi gitu di kalian. Coba di next slide. Nah, jadi menurut kalian apa itu overthinking? Kalau kalian dari gambar yang tadi, wah, memikirkan masa depan.
omongan negatif setiap malam, Kak. Kalau gagal gimana ya masa depan? Ya, jadi kalau kalian menurut kalian overthinking tuh yang gimana sih sebetulnya? Ayo, Memikirkan sesuatu terlalu berlebihan, Kak. berpikir terlalu berlebihan, pikiran yang berlebihan dan belum tentu terjadi. Sikap nggak percaya diri kalau menurut aku, Kak. Oke, dari dua hal ini udah tergambar ya. Tapi aku bakal meluruskan secara ilmu psikologinya. Next, pada intinya ya, kalau di psikologi sebutannya tuh perseverative cognitions atau ruminations. Nah, ini tuh pemikiran yang secara berlebihan sehingga kita tuh nggak produktif. Biasanya dibarengin sama yang namanya pemikiran akan masa lalu. Apa ya omongan yang tadi diomongin sama dosen aku? Kenapa ya nilai aku di semester ini dapat B semua, nggak ada yang A? Nah, salah satunya kayak gitu pemikirannya. Ada juga yang pemikiran akan masalah masa depan. Salah satunya, gimana ya untuk masa depan, apakah aku bakal bertahan di situasi ekonomi yang tidak stabil ini, apalagi ada perang dagang? Hmm, salah satunya kayak gitu. Dua komponen itu tuh nggak akan terlepas. Nah, overthinking itu membuat otak terus-menerus memproses stresor kita. Walaupun ancamannya hilang, ternyata ya kita terjebak di masa lalu atau di masa depan. Itu pada intinya. Lanjut, nah, penyebabnya tuh macam-macam. Ini bukan kalian aja sih, ada banyak. Salah satunya aku, perfeksionisme. Salah satunya tuh kalian hidup dengan yang namanya aku mesti sempurna, skripsi aku mesti sempurna nih, dapat A plus plus plus. Padahal ya yang penting selesai aja udah alhamdulillah sih. Terus kontrol pola pikir yang buruk. Ya karena kita nggak tahu apa yang diprioritaskan, kadang-kadang ya susah kita mengatur mana yang paling diprioritaskan dan malah fokus ke hal-hal negatif itu. Dan biasanya ada masalah trauma. Trauma di sini seringkali ada masalah yang sebetulnya yang nggak terlalu direbetin sama orang lain, tapi ternyata dibuat ribet sama kita gitu. Tuh, Kak, aku punya overthinking berlebihan juga karena anxiety. Nah, kita nanti bakal bedain anxiety sama overthinking. Lanjut. Nah, ciri-ciri overthinking itu pada umumnya ya kesulitan tidur. Apalagi kalau kalian punya ide ya malam hari itu, apalagi kalau penulis ya, oh dapat ide nih malam harinya, langsung aja buka chat GPT buat atur outline-nya. Terus seringkali tidurnya 3 atau 4 jam, ataupun dia tidur tepat waktu sekalipun ya, dia nggak tidur secara fresh gitu, bangunnya juga nggak secara fresh. Sama gangguan pola pikir yang tadi aku ceritakan, terus juga takut gagal atas penilaian orang lain. Nanti gimana ya kalau nilai IPK ku cuma 3 pas, sedangkan sekarang IPK-nya pada inflasi nih 3,4. Dan yang paling pasti tuh kadang ada yang merasa stres atau merasa mual. Nggak ada salahnya emang dibarengin itu gitu. Tapi itu ada gejala lain yang harus dijelasin lebih lanjut. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, perbedaan overthinking dengan kondisi lain pada umumnya ya. Kalau overthinking itu biasanya itu tuh situasi ya, tapi kayak pemikiran yang berlurang dan tidak produktif soal masa lalu dan masa depan. Pada umumnya kayak gitu. Tapi kalau kita udah bahas anxiety ya, anxiety yang dialamin salah satu teman kita yang tadi cerita ke kita tadi. Nah, biasanya pemikiran rasa takut yang dibarengi atas masalah biologis dan masalah traumatik dan psikologis. Salah satunya, misalnya dia ada trauma bullying, dia untuk mengalami masalah lingkungan baru ya, dia selalu cemas untuk masuk di lingkungan baru. Bahkan dia udah di lingkungan baru dan bisa adaptasi juga dia masih merasa cemas. Ada juga yang khawatir biasa ya. Khawatir biasa di sini biasanya fokus di khawatir itu aja, tapi langsung terfokus pada masalah. Makanya
biasanya khawatir ini bisa dibarengi sama berpikir biasa, lebih terarah sama memikirkan solusi dan cenderung positif. Cenderung positif di sini kayak kita tuh berpikir gimana ya cara menyelesaikan tugas dari dosen, deadline-nya hari ini. Ya, kita cuma fokus ke situ aja supaya cepat tuh seperti apa. Pada umumnya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa tahu ya dasarnya seperti ini. Oke, next. Nah, kalau polanya itu perbedaannya ya dari yang 4 jenis tadi. Overthinking tuh biasanya pikiran terus-menerus tanpa henti. Terus tuh sulit membuat keputusan. Biasanya ya. Ini biasanya dialamin sama aku juga sih. Aku kalau di Gramedia, aku ketemu 2 buku yang bagus ya. Terus aku ketemu buku lainnya, aku sulit membuat keputusan. Mana ya buku yang paling bagus? Seni Memahami Wanita atau Seni Memahami Pria ya? Padahal penulisnya sama aja. Dan bisa beli satu paket kalau di online, di originalnya. Terus gelisah secara terus-menerus, karena penulisnya bagus nih yang aku baca. Nah, aku pengen nantilah pas aku gajian, aku mau beli buku itu lah. Dan akhirnya setelah memikirkan itu semua ya udah ada tujuan nih wishlist untuk bulan depan terus dibarengin sama tugas yang lain ya akhirnya kecapean cuma gara-gara mikirin itu doang dan biasanya ada yang dilanjutin tidur ada yang dilanjutin begadang ada yang kayak gitu lanjut. Nah, kenapa sih otak kita tuh kayak terjebak di overthinking? Kenapa ya? Kalau secara psikologis, biopsikologinya, nah overthinking tuh pada dasarnya ya, dia tuh kayak men-trigger atau bahasa mudahnya tuh memicu sistem saraf supaya dia aktif terus. Padahal nggak ada ancaman nyata gitu. Jadi akhirnya kita tuh selalu dianggap pemikiran kita tuh ya sebagai masalah. Biasanya tuh dibarengin ya sama insula ya atau proses perasaan dan kesadaran tubuh. Juga diaktifin juga sama mungkin orang psikologi atau biologi mungkin belajar ini ya. Anterior cingulate cortex sama PCC-nya tuh bakal memproses respon stres itu ya bakal fokus ke diri yang lebih negatif gitu. Seperti itu pada intinya. Next. Nah, dampaknya karena kita tuh di-trigger terus ya otak kita supaya kita tuh susah tidur ya karena masalah yang kita pikirkan, ya akhirnya ya susah tidur yang seperti aku ceritakan sebelum-sebelumnya. Ada juga yang karena masalah bullying ya, dia mengalami yang hal sama, nggak ada salahnya gitu ya, biarpun dia nggak ada masalah anxiety atau depresi, kadang-kadang overthinking yang biasa-biasa ini juga karena dia selalu dipicu secara berlebih ya, dia juga menyebabkan depresi. Kalau dia terlalu dipicu secara negatif ya. Terus juga kecemasan dan psikosomatis. Psikosomatis ini lebih kayak kita tuh sebenarnya sehat ya, pasti periksa di dokter, tapi kita tuh kayak ngerasa jantung kita tuh sakit, terus kita sesak napas, padahal kita nggak sakit apa-apa gitu. Kadang ada yang kayak gitu. Dan juga ada yang namanya sulit berkomunikasi karena kita mikir apa-apa tuh soal gimana ya kalau gue salah gitu ketemu sama dosen ini gitu. Padahal ya dosen itu nggak ada masalah apa-apa sama kamu. Tapi karena kamunya tidak menyampaikan informasi dengan luwes, akhirnya terjadi miskomunikasi yang berdampak ya dosen itu tuh nganggap ada apa sih dengan kamu ini gitu dan kamu juga bingung jangan-jangan dosen ini marah. Nah, pada umumnya seperti itu dampaknya yang dirasakan itu teman-teman. Next. Nah, ada beberapa cara nih yang bakal aku kasih 2 cara lah ya. Nah, salah satunya tuh mindfulness. Salah satunya ya ini bisa juga ya pakai buat kalian sekarang. Misalnya nih, kayak aku pengen minta contoh dong siapa ya yang lagi overthinking. Tolong dong satu satu orang biar aku ada contoh.
Adakah mungkin moderator mungkin yang mau kasih contoh? Saya Kak, boleh. Coba, apa yang lagi kamu overthinkingin sekarang? Hmm, karir dan pekerjaan Kak, ke depannya. Pekerjaan. Nah, kira-kira nih, sebutin 5 hal yang bisa mengerjakan atau seenggaknya menyelesaikan masalah pekerjaan kamu yang ada di sekitar kamu. Pekerjaan. Em, Kerjaan apa Kak yang menyelesaikan pekerjaan rumah atau pekerjaan? Pekerjaan apapun yang menurut kamu itu harus diprioritasin deket-deket ini gitu. Dan itu tuh berhubungan sama kepribadian kamu gitu. Atau masa depan kamu. Dari aku, dari olahraga setiap hari, mengerjakan tugas kuliah, Mm-mm. terus mengikuti beasiswa bahasa Inggris, terus membersihkan kamar, menyapu dan membaca buku. Gitu. Nah, dari itu poin satunya kan tugas kuliah ya. Ya tugas. Nah, dari tugas kuliah ini sebutin 4 hal yang kamu bisa raba gitu. Kalau kamu bisa menyelesaikan tugas kuliah itu, kamu kira-kira pakai apa sih supaya bisa menyelesaikan itu 4 hal ini? Bisa sebutin? Dari tugas kuliah, mungkin Hmm. dari kedisiplinan, tekad untuk mengerjakan, semangat mengerjakan, fokus, Hmm. dan sungguh-sungguh. Kira-kira kalau kamu ngerjain tugas pakai apa kira-kira? Kadang pakai AI, kadang pakai mengerjakan sendiri, kayak gitu. Yang bisa Kalau kamu lagi lihat itu, ya, yang bisa kamu pegang. Kalau AI kan nggak bisa kamu pegang. ya, mau pakai pulpen sama kertas. Nah, sama apa lagi? Kan kita Pulpen, hidup di kertas, teknologi. laptop, HP. Nah, itu maksud aku, 4 hal yang teraba itu. Nah, kira-kira nih, dari laptop, 3 hal yang bisa kamu dengerin kalau kamu bisa ngerjain tugas itu dari mana biasanya? Dari konten YouTube, Mhm. terus dari influencer, sama dari bimbel online. Nah, setelah kamu tahu cara-cara itu ya, kamu kan ngerjain tugas pakai laptop nih, terutama dibantu sama AI, dibantu sama konten YouTube. Apa yang kamu rasain? Satu hal yang kamu rasain dari itu semua. Merasa tenang-tenang dan bangga Kak, setelah bisa ngerjain tugas. Itu ya teman-teman salah satu contohnya. Nah, biasanya ini dibarengin sama tulisan sih, sama journaling, tapi istilahnya aku pengen kalian tuh lebih sadar sama yang ada di sekitar kalian dulu. Nah, salah satu mindfulness tuh kayak gitu pada intinya. Dan biasanya juga dibarengin sama teknik pernafasan gitu. Supaya kita nggak terlalu overthinking, dibarengin sama khawatir yang berlebihan gitu. Salah satunya tuh kayak menarik nafas perlahan, 4 detik atau 2 detik lah ya, tapi jangan terlalu sering ya, itu malah malah kalian memicu kecemasan gitu ya. Terus menghembuskan nafas 4 sampai 6 detik. Intinya seperti itu kalau mindfulness. Oke, next satunya. Nah, kalau journaling pada intinya ya kalian tuh bisa pak ya pada intinya ya aku cuma ngasih yang versi yang aku lihat aja ya di hasil terapis psikologi ya. Pada intinya kamu nyiapin kertas sama alat tulis dan contohnya tuh ya. Nah, buatlah coret-coretan yang kayak gini. Nah, kayak gini.
malu buat nyapa atau malah kabur. Coba sekarang mah deketin, terus ada ibu-ibu yang lagi ngerujak, Bu lagi pada ngapain gitu, Bu lagi apa. Sesimpel kayak gitu bisa bikin public speaking kalian terlatih. Oke, ini lanjut, ada 3 pilar yang bikin kamu berbeda untuk menyampaikan sebuah trainer. Memberi makna. Jadi kata-kata yang kamu sampaikan itu bukan cuma kata-kata aja yang ya udah kalian baca aja, tapi kata-kata itu memberikan makna kepada orang lain. Yang dimana orang lain itu tersentuh, merasa diajak untuk berbicara bersama kalian, merasa terbuka dengan kalian. Nah, kalian harus punya itu sebagai seorang motivator dan trainer. Misalkan, kalau kalian sering nonton YouTube, podcast, kadang pasti dibuka dengan seperti ini. Apakah kalian umur 20 tahun tapi belum pernah menerapkan ini? Apa kalian tidak mau menyesal? Nah, kayak seperti itu. Awalnya dibuka dengan sesuatu yang menggugah, terus di akhirnya dikasih tahu. Oke. Eh, Oke, yang kedua menyentuh hati. Kata-kata tadi setelah kalian sampaikan bisa menyentuh hati audiens kalian. Jadi bukan cuma asal ngomong. Oke teman-teman, public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum. Tidak. Tapi gimana caranya kalian menyentuh hati audiens kalian dan berdampak. Itu dia 3 pilar. Nah, di sini sebelum kita next ke selanjutnya ada dari Kak Nur Ujima nih Kak. Kak, aku pede, tapi kalau mau presentasi belum ngomong diketawain teman dan aku juga gak bisa nahan ketawa jadi gak pede sekarang. Itu mungkin karena teman-teman kamu dan kamu adalah seorang pelawak dan aku juga seperti itu. Ketika pertama kali mencoba presentasi di depan umum itu tuh malu gitu apalagi ketemu wajah teman. Jadi teman-teman usahain kalau presentasi depan kelas jangan tatap wajah teman kalian. Tataplah orang lain karena teman kalian itu adalah sesuatu yang akan membuat kalian tertawa. Intinya aku nyebutnya kalau teman aku teh setan-setan di kelas gitu. Jadi gak bisa kalau nggak ngelihat mereka pasti ketawa. Jadi salah satu-satunya adalah tidak melihat mereka atau coba jangan melihat mata mereka. Ini aja nih, lihat keningnya. Keningnya aja udah. Kalian ngomong liatin keningnya gitu. Jangan lihat matanya. Kalau udah lihat matanya buyar itu sudah presentasi kalian. Boleh di next, teman-teman? Nah, ini tadi kan ada yang ngomong, Kak, pengen jadi trainer, Kak. Ada 3 teman-teman kunci teman-teman bisa jadi seorang public speaking. Kenapa kita harus belajar public speaking? Karena dimanapun, aduh ngelag sepertinya. Oh, udah. Dimanapun kalian membutuhkan public speaking. Even ngomong di depan kelas, presentasi, ngomong sama Pak RT, terus rapat di organisasi, dan lain-lain. Jadi motivator, jadi trainer, kalian membutuhkan yang namanya public speaking. Dan public speaking sebagai motivator dan trainer ada 3 pilar utama yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah amazing messenger. Yang kedua adalah amazing message. Dan yang ketiga adalah amazing method. Aduh berisik ya teman-teman di sini malam minggu. Teman-teman hebat loh nonton ini, nonton apa namanya ETC dan nonton STI webinarnya. Padahal malam minggu nih udah pada berisik begini, mau gerung-gerung. Nah, teman-teman, dari ketiga pilar ini akan membuat kalian menjadi trainer yang berbeda. Apa sih Kak Amazing Messenger, Amazing Message, dan Amazing Method itu? Nah, teman-teman, ilmu ini hanya akan aku share lebih lanjutnya di pelatihan dari ETC dan STI. Jadi, teman-teman kalau mau tahu ketiga ilmu ini, biar jadi trainer yang hebat, kalian boleh follow Instagram. Aduh, belibet ya teman-teman. Instagram dari Entrepreneur Training Center atau Sekolah Trainer Indonesia. Nanti di Sekolah Trainer Indonesia itu akan ada pelatihan gratis, pelatihan berbayar, pelatihan mentoring offline dengan saya kalau kalian orang Bandung, tapi maaf banget kalau di luar Bandung kayaknya nggak bisa, dan juga mentoring secara private one-on-one online gitu. Teman-teman boleh ya. Nah, 3 ilmu ini akan saya share di sana. Tapi teman-teman jangan berkecil hati karena ilmu yang sekarang juga lebih banyak dan masih harus teman-teman ketahui gitu. Nah, ini ada lagi dari Kak Carmila. Kalau dari pengalaman kakak, ini gimana? Kalau dari pengalaman kakak sendiri, kira-kira untuk pemula yang mau mulai terjun dalam dunia motivator dan trainer, kita harus mulai dari mana? Kita harus mulai dari bergerak. Karena kita udah punya apa namanya, udah punya semangat, udah punya motivasinya, tinggal bergerak. Bergerak itu maksudnya adalah mulai dari sekarang cari komunitas atau cari tempat yang bisa menampung kamu menjadi seseorang yang seperti itu.
coba cari guru, mentor, atau bisa dengan kalau Kak, aku nggak punya duit, aku mau belajar online aja, ya sudah banyak kok. Kalian bisa belajar dari YouTube, teman-teman. YouTube itu adalah gudang ilmu menurut aku dari YouTube. Terus kalian coba ngobrol-ngobrol sama chat GPT tuh. Kan sekarang ada fitur pesan nih. Nanti kayak ajarin dong GPT gimana caranya bla bla bla. Nah, kayak gitu juga boleh. Tapi kalau lebih ingin private, teman-teman cari komunitas. Atau misalkan setelah kenal sama seseorang dalam sebuah webinar, terus kalian tahu media sosialnya, tanya mereka, Kak, apakah kakak menyediakan mentoring secara gratis atau secara berbayar? Itu bisa banget bikin kalian terlatih. Karena menurut aku sendiri, yang tipikal harus ada apa namanya guru, aku tipikal yang harus ada pembimbing gitu. Nah di ETC sendiri aku dibimbing hingga akhirnya aku bisa bikin kelas sendiri. Oke, boleh di next, Kakak Kalita. Nah, teman-teman, ini dari Kak Alpiana. Sebelum ke ini, aku mau bacain dulu. Kak, aku fresh graduate yang sama sekali belum punya pengalaman kerja, tapi mau melamar kerja. Aku kayak takut gitu rasanya. Wah, semangat Kak, aku udah apply 20 plus gak ada yang diterima. Nah, teman-teman mungkin bisa ya nanti ikutin webinar ETC tentang gimana caranya interview kerja dan lain-lain. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin tentang kerja, teman-teman jangan salah paham, tapi memang di Indonesia itu lekat dengan yang namanya kenalan atau lebih sadisnya disebut orang dalam ya. Mau seberjuang apapun kita, mau se-effort apapun teman-teman, kalau tidak ada kenalan, teman-teman akan kalah dengan yang lainnya. Jadi kak kenapa ya aku ngelamar tapi gak pernah diterima-terima? Yang pertama, teman-teman gak punya relasi, gak punya koneksi ke perusahaan tersebut. Yang kedua, bisa jadi teman-teman banyak ilmu, banyak skill, tapi CV-nya tidak mencerminkan CV yang profesional. Terus yang ketiga, teman-teman, dalam surat apa namanya surat lamaran pekerjaan tersebut, teman-teman tidak membuat mereka terguide gitu. Jadi kayak nggak ngerasa ah ya udahlah dia biasa seperti yang lain, nggak ngerasa oh iya dia kalau misalkan duduk di perusahaan di karir ini ah dia bakal cocok nih kayak gitu. Jadi mereka belum merasa seperti itu pada teman-teman. Intinya teman-teman punya ilmu, tapi teman-teman nggak bisa membuat CV dan juga lamaran pekerjaan yang kurang oke dan juga koneksi. Itu nggak bisa diganggu gugat koneksi. Jadi mungkin boleh belajar dari sekarang. Bikin CV yang baik tuh gimana? Apakah CV ATS atau kreatif? Sebentar ini agak ngelag ya di saya. Di teman-teman aku nge-freeze gak? Nah, freeze teman-teman, nge-freeze sekali. Apakah nge-freeze di kalian? Halo? Apa suaraku terdengar? Terdengar? Oke ya. Aman Kak, oke aman ya. Kalau aman kita lanjut aja. Nah teman-teman balik lagi ke ngelamar kerja. Aduh ini jadi kemana-mana ya, tapi gak apa-apa. Ini sebagai sharing juga karena ini adalah perdana STI dikukuhkan. Jadi aku happy banget karena teman-teman antusias banget. Walaupun malam minggu ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman untuk menyampaikan bahwa kita berguna untuk sebuah perusahaan, teman-teman harus bisa membawa pesan itu. Misalkan teman-teman bisa jago ngedit, jangan tulis di CV kalau teman-teman cuma jago ngedit, jangan. Tapi tulis di CV bahwa eh, teman-teman pengalamannya di bagian mana, teman-teman ingin di situ karena apa. Pokoknya nanti teman-teman bisa belajar bikin CV yang bagus, bikin lamaran kerja yang bagus, dan juga cari koneksi dari sekarang. Oke? Nah, teman-teman juga pantengin Sekolah Trainer Indonesia karena bisa jadi Sekolah Trainer Indonesia open recruitment loh teman-teman. Untuk teman-teman nih. Oke, sekarang ini ada kata-kata. Seorang trainer juga harus menyampaikan pesan tersebut dengan ekspresi. Kalau teman-teman membawa ilmunya bahagia, ekspresinya harus bahagia, senyum. Kalau ilmu yang teman-teman bawa itu sedih, cobalah untuk sedih seperti motivator. Kalau sedih kan teman-teman, bayangkan Indonesia merupakan ribu, tapi bla bla bla, tapi kayak sedih gitu. Nah, terus kalau serius, cobalah tekankan kata-kata teman-teman di bagian-bagian yang serius. Nah, itulah yang disebut dengan trainer, seorang pembicara yang apa namanya sudah terlatih gitu. Tapi teman-teman di sini semuanya kita ice breaking dulu ya, dari tadi aku yang ngomong, aku mau semuanya ngomong. Oke, teman-teman, coba sekarang on cam, on mic, aku pengen melihat yang tampan-tampan ini sebelum kita next. On cam, on mic dong, kita akan latihan
ekspresi bahagia. Malam hari ini, malam minggunya kita diisi dengan kebahagiaan. Oke, sudah siap teman-teman? Coba acungkan jempol. Sudah siap tidak? Oke, sudah siap ya teman-teman ya. Nanti aku bilang jahe. Teman-teman ikut ya, tapi harus tersenyum. Jahe gitu. Jadi biar kita happy dulu nih, happy-happy dulu nih. Kita mulai ya. Satu, dua, on mic aja gak apa-apa. Satu, dua, tiga. Jahe. Jahe. Mana nih suaranya? Cuma Adrian aja sama Arini. Mana coba sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sambil senyum. Jahe. Satu, dua, tiga. Jahe. Coba lele. Coba sekarang lele. Ya, biar kita tahu ekspresi bahagia itu seperti apa. Coba. Satu, dua, tiga. Lele. Lele. Oke, itu tadi ada yang kayak gini. Lele, katanya. Mana ekspresi bahagianya? Ada yang lele katanya gitu. Senyum ya teman-teman sambil senyum. Lele. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang. Lele. Coba. Lele. Oke. Bule. Mbak, satu. Aku pakai ya. Bule ya sekarang. Satu, dua, tiga. Oke, bule. Coba yang terakhir. Sule. Coba ya. Satu, dua, tiga. Sule. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Pakai perikiti enggak, Selesai men? ya. Oke, boleh kita sudah ice breaking dulu tadi biar tahu ekspresi bahagia gimana. Kenapa aku kasih kata-kata yang semua le biar teman-teman senyum gitu, setidaknya senyum gitu. Oke, next kakak di operator di next materinya. Selagi di next ini ada yang pertanyaan dari Kak Anjani. Kak, aku nggak kuliah rasanya. Kak, aku nggak kuliah rasanya. Kalau jadi trainer masih kepikiran nggak punya gelar dan minder kalau mau jadi trainer di depan orang yang lebih berpengalaman. Caranya gimana ya Kak? Pinter banget pertanyaannya. Keren banget Kak. Aku nggak kuliah, tapi pengen jadi trainer, tapi nggak minder. Teman-teman, untuk gelar sendiri, kayak seperti gelar yang dimiliki Kak Malik, gelar yang aku miliki seperti CPS, itu tuh adalah gelar di luar non-akademik. Gelar yang bisa kalian dapatkan hanya dengan 8 kali pertemuan, yang hanya bisa kalian dapatkan dengan 1 bulan pelatihan, langsung kalian dapat gelar. Tapi berbayar gelarnya. Nah, teman-teman, kalian pantengin Sekolah Trainer Indonesia karena akan ada pelatihan-pelatihan bergelar juga untuk teman-teman yang pengen nambahin gelarnya di belakang nama gitu. Tapi bukan cuma gelar aja ya, jangan bawa gelar doang, tapi harus bawa juga yang namanya ilmunya. Jangan sampai gelar doang dipajang gitu, tapi ilmunya nggak ada gitu. Jadi apa sih Kak gelar non-akademik? Gelar non-akademik ini buat teman-teman yang ingin punya gelar di belakang nama, walaupun itu teman-teman tidak kuliah gitu dan bisa didapatkan secara cepat gitu. Lewat apa Kak? Banyak kok teman-teman, ada yang dari Entrepreneur Training Center, ada dari Sekolah Trainer Indonesia, ada yang langsung dari apa namanya dari sertifikasi-sertifikasi yang lain. Teman-teman bisa cari sertifikasi gelar non-akademik gitu. Jadi teman-teman masih punya gelar ke belakang nama. Kalau teman-teman ternyata lulus kuliah, pengen punya gelar juga Kak, bisa. Misalkan AI Puspasari, SPD, CMC, CPS. Boleh. Atau akuntansi, bisa nanti AI Puspasari, SAK, CMC, CPS gitu. Teman-teman, kalau nggak kuliah, nggak apa-apa. Misalkan siapa namanya Kak Anjani CPS misalkan gitu. Kak Anjani CPS, CTI, CGRM, banyak gitu belakang gelarnya, boleh Kak, boleh banget ya. Jadi yang penting komunitasnya tepat, jangan sampai Kakak salah atau ditipu ya nanti. Harus cari komunitas yang tepat gitu. Tuh, ini dari Kak Nur Ujla. Di kampus aku ada Kak ikut pelatihan CPM. Ih bagus Kak, ikutin tuh. Nanti biasanya sertifikasi itu bisa dipakai seumur hidup. Jadi Kakak gunakanlah sesuatu dan manfaatkan hal tersebut, oke? Nah, sekarang ini ada roadmap change to hero. Maksudnya apa, Kak? Berubah menjadi seorang pahlawan. Jadi kita tuh sekarang yang awalnya penonton bisa jadi pembicara. Yang awalnya penonton, teman-teman jadi seorang trainer. Yang awalnya penonton bisa jadi seorang motivator. Yang pertama kalian harus seperti yang udah dijelasin sama
Kak Malik harus punya apa? Harus punya mindset. Mindset. Teman-teman, ada sebuah cerita. Jadi dia itu katanya dikatakan oleh dokter bahwa dia akan meninggal 5 bulan ke depan karena punya penyakit jantung. Nah, teman-teman, setelah 5 bulan dia benar-benar meninggal. Padahal ternyata dokternya salah ponis, teman-teman, karena ternyata dokternya salah salah nama gitu. Jadi dia itu nggak punya penyakit jantung, tapi dia mati di 5 bulan ke depan benar-benar karena penyakit jantung. Kenapa? Karena mindset. Dia punya mindset di otaknya, oh iya waktuku hidup, aku sebentar lagi mati, bla 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 bla. Dan mindset itu yang merubah diri kalian. Seperti itu juga kalau teman-teman ingin menjadi seorang public speaker. Kalian harus punya mindset, harus punya pemikiran bahwa oh, sepele ngomong mah gitu. Jadi kayak kalau mau presentasi teh harus petentang-petenteng dulu aja. Hai ganteng gitu. Enggak ya. Ini harus petentang-petenteng dulu aja walaupun kalian nggak tahu ya nanti di depan ngomong apa, tapi kalau misalkan kalian udah pede duluan, nanti semua omongan tuh ngalir aja, mau ngomong apa aja ngalir gitu. Jadi kalian pede aja, ah presentasi sepele ngomong aja gitu. Padahal di hati deg-degan parah karena nggak ngerti gitu. Itu boleh banget ya teman-teman karena mindset kita itu menentukan akan jadi apa kita ke depannya. Oke? Nah ini, aduh aku ke distrik ya, ada yang nanya nih dari Sam Bagus, bedanya gelarnya apa aja Kak? Nah kalau gelar dari CMC sendiri, yang punya aku teman-teman ini kan CMC, Certified Master of Ceremony. Jadi itu adalah sertifikasi untuk orang-orang yang ingin belajar di MC gitu. Kalau misalkan dari Nur Ujla itu tadi ada CPM, itu untuk sertifikasi moderator. Nah, itu sertifikasi khusus untuk kalian tuh diajarin gimana caranya jadi seorang moderator, formal, non formal dan lain-lain. Di CMC juga gitu. Masih kalau CPS apa Kak? Kalau CPS itu certified public speaker. Nah, kalau ini CPS bisa datang kemana aja, bisa jadi pembicara, jadi trainer, bisa jadi motivator, semuanya kalau CPS. Apalagi nih saya share info ini, teman-teman atau rekan guru saya pada banyak yang pengen ikut gitu pelatihan CPS karena membantu mereka di jadi apa namanya di guru itu gitu teman-teman, karena memang dibutuhkan sekali kalau CPS itu untuk semua orang. Kalau syarat dapatnya itu apa aja Kak? Pengen dapat juga. Kalau syaratnya itu teman-teman biasanya daftarnya nanti daftarnya tuh uang. Jadi nanti kalian pendaftaran pakai uang. Misalkan ada yang 50.000, ada yang 100.000. Gimana kalian mau ngambilnya? Apakah mau ngambil misalkan sertifikasi CMC yang 1 bulan, yang 8 bulan itu boleh dipilih sama teman-teman. Kayak di ETC sendiri udah ada programnya. Di sekolah trainer, insya Allah mendatang ada programnya juga. Jadi kalian bisa nih nanti kedepannya tahu, oh iya ya, aku bisa pilih yang sekian sesuai dengan budget aku gitu. Kalau nggak punya uang, boleh dikumpul-kumpul dari sekarang gitu. Ada juga pelatihan yang gratis, pelatihan CPS gratis, tapi gelarnya nggak bisa dipakai gitu. Jadi cuma ikut ilmunya aja gitu. Syaratnya tuh mudah aja, tinggal cari lembaga-lembaga yang bikin kelas kayak gitu, terus nanti teman-teman apply gitu, apply pengen ikutan, daftar, bayar, habis itu kalian pelatihan deh, kayak kelas biasa. Kalian belajar public speaking, kayak kalian ada soal, ada kayak kelas pokoknya, ada kelulusannya, apakah kalian lulus dengan nilai yang maksimal dan tidak gitu. Oke, semangat ya. Pantengin ETC nih, ini di sini ada nih, ETC dan juga Sekolah Trainer Indonesia kalau pengen sertifikasi. Nih ya sekarang upgrade skill. Nah, pelatihan seperti yang aku jelaskan, ikut pelatihan, ikut webinar, dan ikut juga yang lain-lain. Dan juga nambahin habit-habit baru, karena baca buku dan lain-lain ya. Yang ketiga ada Bull Network. Itu adalah membangun koneksi. Nah, tadi aku bilang kan, orang dalam, teman-teman. Orang dalam. Nah, kalau kalian join Sekolah Trainer Indonesia dan Entrepreneur Training Center, kalian punya orang dalam. Orang dalam bisa jadi seorang MC, bisa biar jadi kayak aku nih, jadi trainer gitu kan. Bisa jadi nanti seorang moderator kayak kakak-kakak tadi, Kak Jenny, Kak, kayak MC tadi, Kak Indah, Kak Anggun ya teman-teman, itu adalah network kalian nih, bisa ketemu sama Sekolah Trainer Indonesia, bisa ketemu sama ETC. Itu adalah jalan untuk kalian pengen berkembang, tapi jangan malu untuk tanya. Kalau dari Sunda itu udah bodoh kata toloyo gitu, nggak mau nanya gitu. Coba nanya dari sekarang, Kak gimana pengen jadi ini, atau nanya ke aku juga boleh. Misalkan Kak aku pengen dong jadi MC kayak kakak-kakak yang hebat-hebat ini gitu, pengen jadi moderator, boleh ya teman-teman, aku feel free sekali. Terus
Serve with heart. Aduh, Kak, apa ini serve with heart? Pakai hati. Kata-katanya pakai hati. Dari hati ke hati. Aduh, seperti PDKT teman-teman, dari hati ke hati. Begitupun dengan webinar dan seminar dan motivator dan lain sebagainya, dari hati ke hati. Misalkan kamu adalah seseorang yang berjuang dalam sakit dan akhirnya kamu bisa sembuh dari sakit itu. Gimana caranya, Kak? Aku ingin memotivasi orang lain. Kamu jadi motivator buat YouTube, terus kamu bikinlah dari hati ke hati perjuangan kamu kayak gimana, biar orang tuh ngerasain juga, biar orang aduh kayak gitu pokoknya. Trainer yang hebat adalah trainer yang bisa menusuk hati semua audiensnya, oke? Dan konsisten alias terus-terus berulang dilatih ya teman-teman. Public speaking itu seperti apa namanya, dilatih, harus dilatih, bisa terus-terusan diasah seperti pisau teman-teman. Itu kalau terus diasah semakin tajam. Begitupun dengan public speaking, semakin dilatih semakin tajam, dan pengalaman bisa mengajarkan teman-teman untuk segalanya. Boleh di next kakak operator. Ini dari Kak Anjani. Kak, aku minat kesempatan jadi trainer, cara dan syaratnya apa ya Kak? Cara dan syaratnya boleh di next kakak operator. Nah ini dia, langsung dijawab. Cara menjadi seorang trainer. Oke, kita jelasin aja nih Kak. Mulai dari lingkungan terdekat kamu. Kalau Kak Anjani misalkan di lingkungan terdekatnya punya ibu-ibu arisan atau komplek emak-emak gitu, emak-emak arisan atau punya pengajian-pengajian gitu. Mulai aja di situ. Mulai jadi pembawa pengajian atau lain sebagainya. Terus misalkan Kak Anjani itu adalah seorang mahasiswa, Kak, aku mahasiswa atau aku seorang siswa gitu. Mulai dari lingkungan terdekat kamu. Kamu coba ngobrol sama teman-teman kamu gitu kayak, guys, aku punya ilmu baru loh, gini-gini. Cobalah mulai dari lingkungan terdekat, dari organisasi, dari sekolah, dari manapun itu, dari lingkungan terdekat. Atau coba dari adik kamu. Kan kalau misalkan kita seorang kakak, kita lah pura-pura jadi orang yang maha tahu gitu kan dan ngajarin adik kita. Sombong lah kita gitu kan. Nah, itu boleh banget loh kalian mencoba hal seperti itu. Nah, setelah itu, kamu juga bisa mendokumentasikan proses kamu. Misalkan kamu pernah presentasi di depan kelas. Presentasikan proses kamu itu, bahwa kamu pernah presentasi di depan kelas, kamu pernah membawakan materi ini, kamu pernah ngisi seminar ini, kamu pernah ikut pelatihan. Nah, kayak kalian ikutan webinar, kalian screenshot nih, masukin ke media sosial kalian, terus habis itu bisa jadi brandingan buat kalian sendiri nih. Mas sebagai peserta, suatu saat kalian juga bisa menjadi narasumber juga. Yang ketiga, bangun personal branding. Apa sih Kak personal branding gitu kan? Nah teman-teman, ini ada Sekolah Training Indonesia, boleh di follow. Kalau mau follow, nanti kenalan sama aku lebih lanjut. Nah, bangun personal branding ya teman-teman. Di sini personal branding itu apa sih Kak? Brandingan diri kalian. Kayak punya IG dong. Nah, apa yang terpikir dari kalian tentang Kak Najwa Shihab? Satu kata tentang Kak Najwa Shihab di otak kalian. Ayo, Kak Najwa Shihab. Aduh, apa ya? Satu kata dari Kak Najwa Shihab. Siapa yang mau jawab di kolom chat atau mau pakai suara on mic juga boleh? Ayo, satu kata untuk Kak Najwa Shihab. Wah, sepertinya sedang berpikir kan. Karismatik. Wah, Kak Sembagus dari tadi aktif banget ya. Kak Sembagus, karismatik, Kak. Ya, kita tahu ya, Kak Najwa Shihab itu adalah seseorang yang sangat berkarismatik. Cerdas. Betul sekali. Cerdas, Kak. Betul kata itu. Dan coba kalau Sule. Kalian satu kata untuk Kang yang kalian ingat untuk satu kata dari Kang Sule. Apa coba? Bertalenta. Oke. Badas, lucu. Nah, itu yang disebut dengan personal branding. Jadi, berbeda dengan Kak Najwa Shihab yang di branding berkarismatik dan juga Kang Sule ini di branding sebagai seseorang yang lucu, pelawak, dan kocak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan branding. Punya sosial media, punya Facebook, punya WA. Kalau di WA nggak bisa nyimpen ya teman-teman. Punya IG, punya LinkedIn. Nah, sekarang gunain itu semua untuk bikin personal branding. Betul banget Kang Sule, kocak gitu. Nah, itu gimana caranya, Kak? Bisa dengan kalian ikutan webinar, upload di situ. Terus kalian ikutan jadi pemateri, upload di situ. Di perwakilan daerah sebagai pidato di sekolah, upload di situ. Terus kalian pernah bikin YouTube sendiri, upload di situ. Semuanya branding kalian coba upload di media sosial kalian. Nah, itulah yang disebut dengan personal branding. Oke? Kamu ingin dilihat seperti apa oleh audiens kamu. Kalau aku sendiri, kalian bisa nanti ya cari Instagram aku kalau pengen tahu sebagai seorang trainer
sebagai seorang MC, sebagai seorang pembicara, dan juga sebagai seorang akuntan dan juga pajak ya, pajak. Nah, dengan aku gitu dan juga penulis gitu. Nah, yang keempat adalah cara yang tadi Anjani tanyakan kepada aku. Cari mentor. Cari mentor. Gimana caranya jadi trainer? Cari mentor. Seperti yang aku bilang, itu butuh guru, butuh pendamping, butuh yang membimbing mentor, teman-teman. Mentor. Banyak kok teman-teman cari aja di IG berseliweran orang-orang yang buka kelas mentoring. Boleh juga di ETC, boleh di sekolah trainer, boleh di yang lain, boleh di aku, teman-teman. Feel free ya itu kalau cari mentor dimanapun. Boleh ke guru sekolah juga boleh, ke dosen boleh kalau berani. Ke teman yang jago public speaking juga boleh. Terus yang kelima, komunitas yang mensupport. Enggak ya, itu harusnya mensupport. Itu cuma biar kalian enggak jenuh aja. Komunitas yang mensupport itu seperti apa, Kak? Seperti wadah di mana kalian berkembang. Kak, gimana caranya ingin jadi buah komunitas yang memang bergerak di bidang trainer. Kayak Sekolah Trainer Indonesia, kayak Entrepreneur Training Center. Tapi kalau Entrepreneur Training Center itu pelatihannya banyak. Ada MC, ada mentor, ada jadi pembicara, ada lain-lain, ada bekerja, dapat uang, terus dan lain sebagainya. Kalau Sekolah Trainer Indonesia yang pengen gelar, pengen belajar ngomong, pengen jadi trainer, motivator, pengen jadi pembicara. Jadi semuanya tentang public speaking di sekolah trainer. Jadi dari sekarang cari komunitas yang tepat, oke? Okay? Dan berani mencoba panggung yang baru. Nanti tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak kejawab di atas. Tadi dari Kak Arini, Kak untuk ikut webinar buat kerja ya, kayak buat dapat beasiswa. Betul sekali. Bisa digunakan untuk apapun itu. Yang penting nggak hilang ya, teman semuanya. Karena aku juga teman-teman kebetulan adalah penyandang beasiswa ID Cloud Host. Dapat beasiswanya kayak gimana, Kak? Dari sertifikat-sertifikat yang aku gunakan. Aku ikutan webinar, aku ikutan seminar, aku ikutan terus itu semuanya berguna sekali. Jadi apapun itu semuanya bisa digunakan. Oke? Terus jadi ada dari Kak Rizky, Kak mau tanya kenapa materialisme dialektika dan logika tidak terlalu besar gaungnya padahal itu merupakan pemikiran atau cara untuk mudah dikritik lagi. Mungkin kenapa materialisme, dialektika dan logika tidak terlalu besar gaungnya karena itu adalah ilmu yang sangat berat untuk dicerna oleh orang-orang yang biasanya menghadapi yang santai-santai. Untuk orang-orang yang suka logika, untuk orang-orang yang suka psikologi, ilmu seperti itu adalah ilmu yang sangat berguna. Tapi untuk orang-orang yang santai, hanya ingin menjalani kehidupan dengan let it flow, itu yang berat gitu. Sama seperti ketika kita memilih teman. Ada teman yang cuma bisa dipakai buat gosip doang, ada teman yang bisa diajak oleh kita untuk ngomong berbagai hal. Nah, aku membedakan dua teman tersebut. Begitupun dengan hal seperti itu. Kak Rizky boleh, kalau misalkan Kak Rizky tertarik dengan ilmu-ilmu logika, dialektika, materialisme, carilah komunitas yang tepat yang bisa menunjang Kak Rizky gitu. Oke. Okay? Terus di depan tadi ada yang jawab gak ya? Oke, udah kayaknya. Oke, boleh di next kakak operator. Ini berarti sertifikat kayak webinar manapun bisa berguna sekali untuk kuliah dan kerja, Kak. Betul, sangat berguna sekali. Asalkan sertifikatnya tidak hilang ya. Nah, teman-teman, kita breaking lagi karena sepertinya yang nanya itu lagi, itu lagi. Ayo, aku ingin ngajak kalian cari nih, ada seorang laki-laki yang sedang public speaking. Cari 5 perbedaan apa aja di foto tersebut, di foto A dan B, apa aja perbedaannya. Sok 3 aja deh, 3. Sok diketik atau mau PN, ketik aja deh biar seru siapa yang duluan nih, yang lebih fokus. Aku pengen ngajak kalian, MC-nya boleh juga dong kalau moderatornya boleh. Botol, botol. Ayo, 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 ayo. Ada lebih banyak nih teman-teman masa melihat botolnya Kak. Kita relaksasi dulu. Kita istirahat otak dulu setelah kalian mencerna hal-hal yang banyak. Laptop, betul? Laptop, botol, apalagi? Laptop, ayo, apalagi, ayo. Siapa yang bisa ngejawab tiga-tiganya? Tulisan A dan B. Bedanya, Kak, jangan dulu di-spill, Kak. Yang tadi, Kak. Oke. A dan B itu maksudnya gambar A dan B, mana yang beda? Itu bukan tulisan yang beda ya. Bajunya beda warna, hehe. Betul. Apalagi? Huruf di belakang layar. Wih, kamu benar-benar ini ya. Yang mana coba huruf yang mana?
Enggak, sama aja kata aku mah. Ayo apalagi teman-teman? Apalagi? Sudah nih, kira-kira sudah semua. Jangan dulu di-scroll, Kak. Kira kita lihat nih Pundak teman-teman scroll perempuan. apa. Ayo cari Pundak. apa? Pundak Apa Kak perempuan. Mia? Bumi pundak Pundak perempuan. betul sekali. Kita tepuk tangan untuk Kak Bumi nih teman-teman. Oke. Baju perempuan, betul sekali tongkat mejanya gak ada. Wih, kamu sangat-sangat sangat siapa ini Talita? Talita kamu sangat-sangat apa namanya? Sangat-sangat matanya sangat kelihatan tapi bisa ketemu sama kamu. Oke, teman-teman, karena sama kalian semua sudah fokus, kita ke gambar kedua. Lanjut kakak moderator. Iya betul kakak moderator. Yeay, keren semuanya. Tepuk tangan semuanya. Nah, ayo sekarang siapa yang bisa nyebut Laptop. cepet-cepetan, cepet-cepetan. Laptop. Aduh, nggak lagi ya. Laptop. Laptop. Betul, apa lagi? Jumlah Teman-teman, orang. Kan ada perempuan kacamata. yang di Oke. tengah. isinya apa ya? 3 Jumlah orang sama orang. 2 orang aja, Kak. Apa-apa? Ai. Jumlah orang. Betul. Betul, orang, laptop, kacamata, apalagi apalagi. Aduh, ini jelas banget ini. Mik. Mikrofon. Mik. Betul, mikrofon. Jumlah orangnya juga beda. Ada lagi teman-teman yang belum kesebut sama kalian. Ayo. Ayo apa? Rambut, Kak. Ayo, betul. Rambut. Wah, keren. Bisa bener-bener sangat serius ya. Siapa tadi yang ngomong rambut? Itu dari satu yang botak, yang satu nggak botak, teman-teman. Lihat deh. Baju. Ya, betul, baju. Apalagi teman-teman? Posisi tangan. Posisi tangan trainer. Oke, sorry teman-teman, tadi saya keluar duluan ya karena ada sedikit gangguan jaringan. Oke, lanjut. Boleh lanjut, Kak Cina. Boleh, sok Posisi lanjut. tangan trainer. Betul, posisi tangan. Ini terakhir coba apa aja? Ayo. Apa aja perbedaan? Botol, Kak, botol. Botol, betul. Apalagi? Laptop. Rambut. Botol Cowok. aqua. Jumlah orang. Jumlah Laptop. orangnya juga. Jumlah orang, rambut, apalagi Botolnya, apalagi? Kak. Teh botol. Teh botol. Betul. Ada Mineral. laptop. Nggak ada. Betul, kaminya ada laptop. Apalagi teman-teman ada satu nih yang kelewat nih. Ada satu yang kelewat. Apa? Ayo. Rambut. Jumlah Ya, jendela. Jendela. betul, jumlah jendela. Wah, itu siapa? Kaminya ya. Wah, keren banget, Kak. Sangat-sangat teliti sekali. Ada apa lagi? Ada lagi gak? Lagi dong. Udah. Wah, udah Kak. Udah nih, karena udah kemalaman ya, udah jam 9. Nanti teman-teman kalau ada webinar bareng aku lagi, kita akan ada ice breaking simple lagi ya. Oke, karena sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Jangan ini dulu dong Kak. Baca nih sama saya. Oke. Oke, ini trainer hebat tidak diukur dari seberapa lantang ia berbicara, tapi dari seberapa dalam ia mengubah hidup orang lain. Oke teman-teman, untuk hari ini antusiasmenya tepuk tangan untuk kita semua yang sudah punya keinginan untuk berubah, berkembang, dan juga berdampak. Tepuk tangan. Wih, aku tadi mengapresiasi sekali ya yang kakak-kakak yang udah on mic, on cam juga keren-keren, yang udah jawab-jawabin di chat juga keren-keren. Nah, ini jika teman-teman punya pertanyaan lainnya, boleh DM ke aku ya. Ini sosial media aku, ada @spa_free gitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nanti lihat Entrepreneur Training Center bikin lagi acara dan kemungkinan aku mengisi moderator, boleh ya nanti ikutan lagi untuk apa namanya game-game seru lainnya atau ikutan pelatihan juga, karena kita akan sering-sering belajar ice breaking apa sih yang bikin orang-orang tuh happy gitu. Oke, Kak Mia, semangat nanti ikut lagi ya.
Oke teman-teman, mungkin segitu saja ilmu dari aku. Lope sekali untuk kalian. Terima kasih sudah mengikuti pelantikan pertama dari Sekolah Trainer Indonesia. Aku kembalikan kepada kakak moderator yang cantik-cantik. Siapkan pertanyaan kalian ya teman-teman. Oke Kak Ai, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Penyampaian dari Kak Ai Puspasari. Terima kasih banyak sekali lagi karena sudah memberikan materi yang sangat begitu inspiratif ya teman-teman dan sangat berharga untuk kita semua. Saya pribadi terkesan sekali dengan penekanan dari Kak Ai ini ya bahwa menjadi trainer itu bukan hanya soal bicara saja di depan audiens, tapi bagaimana kita bisa membuat perubahan nyata melalui pesan yang kita sampaikan. Dan cara Kak Ai membagikan pengalaman pribadinya barusan itu membuat kita merasa deket banget dan juga termotivasi ya tentunya teman-teman. Luar biasa. Oke, setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Baiklah, sekarang teman-teman boleh siapin pertanyaannya ya, atau bisa langsung tulis di kolom chat Zoom dan atau bisa juga langsung raise hand, open mic-nya biar bisa langsung interaksi sama Kak Ai. Dipersilahkan teman-teman, kita tunggu pertanyaannya ya. Kak Arini Rizky Fadilah, udah Kak tadi udah nanya. Nanya apa ya? Boleh dong di ketik ulang biar kita sama teman-teman tahu. Oh ini ya dari Kak Anjani. Izin dibacakan ya Kak Ai. Kak, saya bekerja sebagai sales, pengalaman dan ilmu masih sedikit. Mending belajar dulu sampai siap atau udah langsung terjun aja? Gimana Kak Ai? Apa langsung dijawab atau ditambung dulu? Oke, mungkin langsung dijawab aja ya, tunggu yang lainnya nanya juga. Ini Baik Kak Ai. tadi Kak Anjani aku sempat mention. Kak Anjani tadi nanya hal yang sama ya, di atas udah nanya gitu. Kak, aku kerja sebagai sales, pengalaman dan ilmu masih sedikit, mending belajar dulu sampai siap atau udah langsung terjun aja. Karena menurut aku pengalaman lah yang membuat kita makin terbentuk. Kalau terus belajar tapi sendirian, itu sama aja dengan eh, ibaratnya gini, kalau kalian belajar tapi sendirian, kalian menampung 20% ilmunya, tapi kalau kalian nggak tahu apa-apa, langsung terjun ke lapangan, belajar dari pengalaman, 80% ilmunya masuk ke kalian, kayak gitu. Begitupun dengan aku, gak apa aja dulu. Misalkan ada lowongan pekerjaan tentang sales. Sales itu teman-teman yang pentingnya nih Kak Anjani ya, karena aku juga pernah terjun di sales dan saat ini sedang ada di marketing gitu di sales. Salah satu yang harus diungguli oleh sales itu adalah jago ngomong. Terus yang kedua adalah bisa ngejual. Bisa ngejual apa? Bisa ngejual barang-barang. Entah itu barangnya berupa barang fisik, entah itu barangnya berupa digital. Kalau misalkan jualannya jual kelas, teman-teman harus bisa tuh kelas tuh banyak yang hadir. Kalau teman-teman jualan barang, kayak aku misalkan jualan kopi, itu harus bisa tuh, apa namanya, membuat orang-orang tuh tertarik untuk ikutan beli kopinya. Karena Kak Anjani harus tahu ya, kalau sales itu dapat income atau dapat penghasilan dari banyaknya kita menjual kepada orang. Biasanya harus mencapai target gitu. Jadi kakak harus pandai ngomong, banyak relasi selain itu. Jadi menurut aku kalau mau terjun, terjun langsung dulu biar tahu nih gimana suka dukanya dan akan diarahin juga kok sama yang senior-senior tentu saja. Nah, Kakak Anjani juga kalau misalkan mau nanya-nanya tentang gimana sih Kak jadi sales, pengalamannya dan lain-lain, boleh tadi DM Instagram aku ya. Boleh nanti kita ngobrol-ngobrol karena kebetulan aku juga ada sedikit ilmu dari sales. Boleh kita share bareng-bareng nih Kak Anjani. Semangat berprogresnya Kak Anjani. Oke. Apakah terjawab Kak Anjani? Sepertinya sudah menjawab ya. Saya kembalikan lagi ke kakak moderator. Oke, gimana Kak Anjani? Boleh dong kasih respon di komen kolom chat Zoom ya. Sambil lanjut kita bacakan dari Kak Ihsan Saputra. Mungkin ini akan dibacakan sama rekan saya ya, Kak Talita. Halo Kak Talita. Halo, halo. Aku izin bacain ya untuk pertanyaan dari Kak Ihsan Saputra.
Kak, saya ingin bertanya yang masalah advokasi tadi sebagaimana saya ingin menjadi motivator. Maka kira-kira langkah awal saya dari orang tuanya atau dari anak peserta didiknya untuk memberi motivasinya. Ini gimana ini? Maka kira-kira Oke, langkah awal saya dari... apakah saya sudah boleh menjawab? Boleh, Kak? Oke, Kak Isan, saya ingin nanya dulu ya. Kak Isan kira-kira masih ada di room juga nggak? Kalau Kak Isan sendiri, ini motivatornya ingin jadi motivator dalam bidang apa nih, Kak Isan? Boleh on mic dong, atau boleh dijawab di chat juga boleh. Pendidikan, Kak. Oke. Dan ini figurnya adalah seorang guru ya? Atau memang baru mau terjun atau sudah terjun? Gimana Kak Isan? Kayaknya sedang mengetik ya teman-teman. Ya guru Kak, sudah terjun. Oke, izin menjawab ya Kak. Kak, saya ingin bertanya masalah advokasi tadi. Saya ingin menjadi motivator. Kira-kira langkah awal saya dari orang tua atau dari anak peserta didik? Kalau ingin jadi motivator, Kak Isan sendiri kan guru ya. Sudah terjun jadi guru juga. Pastinya memotivasi orang tua dan anak-anak itu akan berbeda. Beberapa waktu lalu saya juga ikut jadi guru dan beda banget. Kak Isan kira-kira ini gurunya guru SD, SMP atau SMA nih? Karena akan pendekatannya berbeda antara Kak Isan ingin menjadi motivator anak SD, SMP, dan SMA. Begitupun dengan orang tuanya. Harus berbeda juga pendekatannya. Kira-kira di jenjang apa nih Kak Isan? Kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu. Oke, kalau saran dari aku dimulai dari mana? Mulai dari anak didiknya dulu. Mulai dari anak didiknya dulu, kakak kasih semangat, terus kasih untuk apakah kakak ingin memotivasi mereka agar mereka terus menjadi apa namanya meningkatkan skill mereka? Apakah kakak ingin memotivasi seluruh anak kelas kakak itu untuk ikutan jadi seorang pesepak bola misalkan atau ingin mereka dapat juara, ingin mereka ikut penampilan lain-lain? Itu beda-beda. Tapi menurut saya, ketika ingin menjadi seorang motivator, kakak harus melihat dulu audiens yang kakak hadapi itu seperti apa. Kalau anak-anak SD, kakak harus menghadapinya dengan, ya kalau anak-anak SD menurut saya yang harus dimotivator adalah orang tuanya. Apalagi anak kelas 1, 2, 3 yang masih cimit-cimit lucu-lucu. Kalau itu orang tuanya yang perlu bimbingan. Kalau misalkan udah kelas 4, 5, 6 itu boleh pendekatan ke anak-anaknya. Kakak memotivasi mereka, mau jadi motivator untuk mereka agar mereka mau melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Apalagi di dalam sebuah pendidikan, Kak, banyak sekali anak-anak yang sudah lulus SMA tidak mau kuliah, atau ada yang mereka memang karena keterbatasan ekonomi, kakak bisa menjadi motivator mereka untuk mereka terus mempertahankan pendidikan mereka, untuk mereka mencapai ilmunya mereka, untuk mereka menjalani mimpinya mereka, Kak. Karena setiap anak itu berbeda. Ada yang dia suka olahraga, ada yang dia suka akademi, ada yang dia memang sukanya nyanyi, ada yang dia sukanya belajar matematika. Nah, kakak bisa memotivator mereka, bisa dengan kakak mengumpulkan dulu orang-orang yang suka ini seperti apa. Terus kakak bisa memulai motivasinya. Kakak misalkan bikin, kalau kakak jadi guru, menurut saya lebih mudah karena bisa bikin organisasi atau bukan, ya organisasi di mana motivator gitu, motivator sendiri, memotivasi anak-anak yang misalkan senang sepak bola, memotivasi anak-anak yang senang apa gitu. Nah, bisa mulai kakak dengan ke anak-anak dulu, terus lanjut ke orang tua. Kan selalu ada forum-forum orang tua, kayak pas pembagian lapor dan lain sebagainya. Nah, itu bisa memotivator orang tuanya juga. Itu jadi pelan-pelan Kak dari ke anaknya dulu biar anaknya semangat terus orang tuanya terharu gitu atas pencapaian Kakak sebagai guru gitu. Jadi mereka pasti akan berterima kasih kepada Kakak. Baru Kakak memotivator ke mereka. Mungkin dari aku sekian Kak jawabannya. Apakah menjawab atau masih ada yang mau ditanyain? Boleh banget Kak. Gimana Kak Isan? Oke, saya kembalikan kepada Kak moderator lagi. Silahkan Kak. Oke, mungkin kalau memang masih kurang menjawab, bisa lanjut di kolom chat ya Kak Isan. Lanjut mungkin akan dibacakan oleh rekan saya Kak Jenny.
Oke, baik Kak. Ini saya izin bacakan pertanyaan dari Kak Carmila ya. Kak izin tanya, dalam dunia kuliah, kan kita akan terbiasa dengan presentasi. Kalau misalnya kita memberikan kata-kata motivasi di awal diskusi, apakah itu sudah termasuk awal menjadi motivator, Kak? Gimana Kak? Ai Puspasari, boleh dijawab? Oke, izin menjawab ya dari Carmila. Kalau misalkan dalam dunia perkuliahan sering ada presentasi, terus kamu awalnya memotivasi mereka, apa saya sudah jadi seorang motivator, Kak? Betul sekali. Kamu sudah menjadi seorang motivator kalau kalau motivasi yang kamu sampaikan itu kena ke audiens kamu atau tadi seperti tadi hurt, kena ke hati mereka. Motivasi yang kan itu nyampe ke mereka dan bikin mereka oh iya juga. Nah, hasil even kamu ngomong sama temen, kamu ngomong nih sama temen yang lagi patah hati, tapi kamu membuat dia bangkit lagi, itu kamu sudah menjadi motivator juga karena pesan yang kamu bawa berdampak bagi dia. Kamu misalkan ketemu saudara kamu yang ternyata dia tuh apa namanya lagi putus asa gitu buat capek banget sekolah dan lain-lain. Nah, kamu memotivasi mereka. Nah, itu juga sudah menjadi motivator kalau pesan kalian sampai ke hati audiens gitu. Jadi bisa dikatakan kamu seorang motivator kalau tadi amazing message, pesan yang disampaikan tersampaikan dengan sempurna. Nggak di presentasi aja loh, Kak. Kalau misalkan Kakak bikin apa namanya, apa bikin video terus upload talk tentang kata-kata motivasi tapi lewat kakak sendiri kayak gini teman gitu kalian ngomong di depan kamera terus memotivasi orang banyak itu sudah menjadi motivator Kak. Jadi langkah awal adalah mencoba menyampaikan pesan tersebut sampai terasa di hati audiens gitu. Bagaimana Kak Carmila? Apakah terjawab pertanyaannya? Boleh kasih respon di kolom chat Zoom ya Kak Carmila. Apakah sudah terjawab atau ada sanggahan? Terima kasih Kak jawabannya. Oke, berarti sudah menjawab ya. Mungkin teman-teman satu pertanyaan lagi ya. Ayo, mumpung ada Kak Ayu Puspasari ya, narasumber terhebat kita. Jangan lewatkan kesempatan yang emas ini untuk kalian cari ilmu dari Kak Ayu Puspasari tentunya. Kayaknya pertanyaannya sudah cukup Kak karena tadi udah pada nanya juga saat ini saat pemaparan materi. Oke Kak, kalau begitu mungkin sesi Q&A kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, kalian luar biasa. Terima kasih atas apresiasinya pada malam hari ini dan tentunya juga terima kasih kepada Kak Puspasari, Kak Ayu Puspasari ya, yang telah menjawab dan berbagi ilmunya pada malam hari ini. Setelah ini kita akan memasuki sesi closing statement untuk Kak Ayu, kami persilahkan. Oke, teman-teman, aku mau ngasih closing statement dari gimana sih jadi seorang trainer. Jadi seorang trainer itu adalah sesuatu yang tidak mudah, tapi tidak sulit juga. Jadi, yang pertama kalian harus punya niat dan juga di seorang trainer hebat, kalian harus punya komunitas alias harus mencari sekolah yang tepat. Maka dari itu, untuk menjadi seorang trainer yang hebat, kalian bisa banget untuk mencari sekolah yang hebat seperti Sekolah Trainer Indonesia dan juga Entrepreneur Training Center. Mungkin closing aku dari aku sekian dan kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab, teman-teman boleh banget tanyakan ke IG Sekolah Training Indonesia atau langsung ke Instagram pribadi aku yang tadi Spari itu boleh langsung ditanyain. Aku sangat terbuka untuk teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu aja Kak.
Oke, baik. Terima kasih Kak Ai Puspasari atas closing statement-nya. Setelah ini, sebelum kita menutup sesi bersama Kak Ai ya, izinkan kami memberikan sertifikat penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi beliau di acara ini. Kepada operator, kami persilahkan untuk menampilkan sertifikat secara virtual untuk menyerahkan secara simbolis. Oke, baik Kak Ai. Sweet smile. Dokumentasi akan saya pimpin dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Kak, belum di on mic. Kak Jenny nggak ada suaranya ya? Kayak Jenny, maaf, itu masih oke. Iya, sorry teman-teman udah malam human error. Oke, tadi udah ya sesi dokumentasi sama Kak Ai. Oke, setelah ini ada sesi dokumentasi penyerahan sertifikat secara simbolis untuk Kak Agus Malik yang akan dipimpin oleh Kak Talita. Baik, untuk operator dipersilakan menampilkan sertifikat secara simbolik untuk Kak Gus Malik. Baik, saya kembalikan lagi kepada Jenny.